Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di TTJT Tips and Triknya Jalan Tikus. Hayo, pasti lagi pada seneng kan karena baru dapat THR dan pasti kalian tuh kepikiran buat ngabisin THR kalian itu tuh untuk ganti handphone. Eits, tapi jangan sampai kalian tuh beli handphone bekas ya. Walaupun spesifikasinya tuh lebih bagus, handphone bekas itu tuh juga bisa aja ngerugiin kalian. Nah, kali ini aku tuh mau ngasih tau kalian apa aja sih kerugiannya kalau misalnya kalian tuh beli handphone bekas. Sebelumnya jangan lupa pencet tuh tombol subscribe-nya. Yang pertama adalah jaringan yang lemot. Pastinya kalian gak mau dong hal ini tuh terjadi di handphone kalian. Karena jaringan itu tuh penting banget di sebuah handphone. Karena kalian tuh pasti akan membutuhkan itu untuk kalian update, bermain game online bersama teman-teman kalian, dan masih banyak hal lagi. Nah, hal ini tuh bisa aja terjadi kalau misalnya kalian tuh beli handphone bekas. Karena kita nggak tahu nih pemilik sebelumnya tuh menggunakan handphone itu tuh seperti apa. Bisa jadi juga kan si pemilik sebelumnya itu kurang apik dalam penggunaan handphone. Jaringan lemot ini biasanya terjadi karena menurunnya kinerja dari hardware yang terpasang pada perangkat HP karena penggunaan yang berlebih. Salah satunya seperti penggunaan HP hingga panas. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya performa hardware penangkap jaringan loh geng. Atau bisa juga karena banyaknya malware yang tidak sengaja terinstal dari website, aplikasi atau game yang tidak terverifikasi oleh Google sebagai penyedia layanan Android. Biasanya malware ini tuh akan menyedot kemampuan dari prosesor dan juga jaringan HP kalian loh. Yang terjadi adalah HP kalian tuh akan lemot secara performa dan juga jaringannya. Gitu geng. Yang kedua adalah baterai yang bocor. Nah, hal ini juga sering terjadi ketika kalian tuh membeli handphone bekas. Aku pernah coba nih geng, beli handphone bekas di toko online. Dalam keadaan fisik dia tuh masih mulus banget, kamera juga masih oke, layar juga masih licin. Tapi ketika aku pakai selama 2-3 jam, HP ini tuh langsung mati. Padahal di situ tuh masih 40%. Terus aku coba cas lagi sampai penuh. Tapi dia tuh ketika aku pakai selama 2-3 jam dia tuh mati lagi. Padahal masih 40% geng. Nah, kalau kalian nemuin hal yang sama seperti yang aku alamin, berarti baterai dari HP kalian tuh bocor geng. Baterai bocor ini tuh biasanya terjadi karena pemakaian yang kurang baik. Contohnya, pakai HP pas lagi dicas atau pakai HP sampai HP-nya tuh benar-benar mati. Dua hal barusan tuh bisa bikin kualitas baterai kalian tuh jadi menurun dan menyebabkan bocor. Sebenarnya masalah ini tuh bisa kalian atasin dengan ganti baterai ke tempat servis atau konter terdekat. Tapi emangnya kalian rela mengeluarkan uang ekstra setelah membeli HP bekas tadi? Pastinya nggak mau kan? Nah, yang selanjutnya adalah kecacatan fisik. Kalau misalnya kalian beli handphone bekas di toko online, kalian pasti suka lihat dong di kolom deskripsinya tuh tertulis keadaan fisik dari si handphone tersebut. Di situ kadang tertulis keadaan fisiknya tuh 90%, 99% atau 80%. Jadi kalian tuh harus bisa nebak-nebak sendiri nih geng, cacatnya itu tuh ada di bagian mananya. Mungkin untuk sebagian orang, cacat fisik ini tuh bisa kalian tutupin dengan membeli casing dan membuatnya tuh terlihat bagus. Tapi ada baiknya kalian tuh tetap memperhatikan juga apakah barang yang kalian terima itu tuh benar-benar menggunakan hardware ori atau malah udah diganti alias diservis. Karena sekarang itu banyak HP-HP rekondisi yang dijual sebagai HP bekas atau bahkan dijual sebagai barang baru. Tentunya hal ini bisa merugikan kalian loh, karena mungkin kualitas dari spare part yang terpasang pada HP rekondisi ini tuh nggak sebagus spare part yang dikeluarkan oleh produsen HP yang kalian beli. Nah, yang selanjutnya adalah layar kurang sensitif. Hal ini juga bisa terjadi ketika kalian tuh membeli handphone bekas, yaitu touchscreen dari layar tersebut tuh kurang sensitif. Jadi ketika kalian tuh menggunakan layarnya, dia tuh harus dipencet berkali-kali baru dia tuh berfungsi. Nah, hal ini tuh bisa jadi penyebabnya adalah karena penggunaan sebelumnya yang asal-asalan atau spare partnya tuh lebih jelek dibandingkan bawaan pabrik. Pasti kalian yang punya masalah ini tuh kesel banget karena kalian tuh harus mengulang-ulang menyentuh layar untuk bisa menggunakan HP tersebut. Apalagi untuk para gamers, layar yang tidak sensitif ini tuh bisa menjadi penyebab kalian kalah dalam permainan loh. Udah siap-siap nembak malah gak kepencet, jadi kalah deh passwordnya. Kalau udah gitu pasti kalian marah-marah terus banting tuh HP. Kalian harus beli lagi deh HP buat gantiinnya, keluar uang lagi terus rugi kan jadinya. Yang terakhir adalah resiko rusak lebih besar. Nah, hal ini tuh bisa ngerugiin kalian banget. Buat kalian yang masih bisa nahan diri buat gak ngebanting handphone, jangan salah, resiko untuk rusak tuh masih ada. Kalian pasti tahu kan kalau yang namanya barang elektronik itu tuh ada umurnya. Setelah pemakaian beberapa lama, banyak dari hardware yang akan menurun kinerjanya dan mungkin aja mati tiba-tiba. Kalau misalnya kalian membeli HP bekas, kalian tuh harus bisa mengira-ngira sudah berapa lama HP tersebut dipakai. Supaya yang tadi aku bilang tuh gak kejadian geng. Tapi kalau namanya HP bekas mah biasanya udah dipakai cukup lama baru dijual kan. Atau malah dijual karena ada kerusakan dan membuat tidak nyaman dalam menggunakannya. Jadi dibanding kalian merasa dirugikan, mending kalian tuh hindarin deh membeli HP bekas.
Nah itu dia geng, kerugian yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian tuh beli handphone bekas. Kalau misalnya kalian punya komentar tentang hal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Kalau saran aku sih, mendingan kalian tuh beli handphone baru tapi memiliki spesifikasi yang lumayan. Dibandingkan kalian tuh beli handphone bekas dengan spesifikasi tinggi tapi performanya tuh udah mulai turun. Ya udah deh geng, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.